Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mardiana dari kelas MBSB akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Kasus Pemerkosaan 21 Santri di Pondok Tahfidz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda, Antapani dan Madani Boarding School Cibiru. Perlu diketahui bahwa ini bukanlah pondok pesantren, melainkan boarding school. Heri Wirawan yang berumur 36 tahun adalah seorang guru sekaligus pemilik boarding school di kawasan Cibiru, Kota Bandung. Ia memperkosa belasan santri atau muridnya, bahkan 9 santri dikabarkan telah melahirkan. Aksi bejat ini dimulai sejak tahun 2016 sampai 2021. Heri terancam hukuman 20 tahun bui dan juga terancam hukuman kebiri kimia yang kini telah dilegalkan di Indonesia. Pada 18 Mei 2021 silam, para orang tua korban akhirnya melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan HW kepada polisi. HW kemudian ditahan pada 1 Juni 2021 dan saat ini sedang diadili. Umur rata-rata korban saat mengalami pemerkosaan antara 13 sampai 16 tahun. 8 korban hamil, salah satunya hingga 2 kali. Total 9 bayi. Yang lebih brengseknya lagi, anak-anak hasil pemerkosaan tersebut juga dieksploitasi Heri untuk mencari sumbangan untuk operasional pesantren. Heri mengklaim anak-anak yang dilahirkan korban sebagai yatim piatu. Dari paparan pengadilan, Heri memakai 10 lokasi untuk melakukan pemerkosaan. Daftarnya antara lain kantor Yayasan Manarul Huda di Antapani, kantor Yayasan Tahfidz Madani di Cibiru, pesantren Manarul Huda di Cibiru, rumah Tahfidz Al-Ikhlas di Cibiru, serta di 5 hotel dan 1 apartemen di Bandung. Ia sering memakai modus pura-pura minta dipijat santriwati di kamar. Meski korban ketakutan dan menangis, Heri tetap melakukan pemerkosaannya. Bahkan pemerkosaan tetap dilakukan ketika korban sedang haid maupun sedang mengandung. Untuk membuat korban menurut, Heri Wirawan mengeksploitasi kemiskinan korban-korbannya. Ia memberi janji akan dinikahi, dibiayai kuliah, dan akan dijadikan polwan. Ia juga memperdaya korban dengan bilang anak yang dikandung korban akan dirawat bersama dan dibiayai sampai kuliah. Intimidasi lain dilakukan dengan memberi dogma bahwa korban harus taat kepada guru. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI menyebut Heri juga memperbudak korban secara ekonomi dengan mengambil uang program Indonesia Pintar milik korban, serta memaksa korban menjadi kuli di pembangunan pesantren milik pelaku. Saat ini Jaksa Kejati Jawa Barat mempersiapkan tuntutan penjara 20 tahun menggunakan Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat 1 dan 3. Planning, menciptakan masyarakat yang tidak membeda-bedakan gender yang mengerti akan kesetaraan gender. 2. Memupuk keberanian kepada masyarakat agar berani melaporkan tindakan-tindakan pelecehan seksual. 3. Mengubah pandangan masyarakat bahwa kekerasan seksual yang salah tidak hanya si perempuan, bisa saja itu memang akhlak bejatnya si pelaku. Organizing. 1. Mengajari setiap masyarakat, terutama pelajar, mahasiswa maupun santriwan-santriwati bahwa tidak semua perintah yang dikatakan guru harus dituruti. 2. Pihak-pihak maupun lembaga-lembaga yang bersangkutan harus berani mengakui dan tidak menutup-nutupi bahwa terdapat kasus kekerasan seksual di lembaganya. 3. Memupuk pelajaran atau pendidikan kesehatan reproduksi agar si korban tidak tabu saat membahas soal reproduksi ataupun kekerasan seksual. 4. Memupuk keberanian kepada masyarakat agar berani melaporkan tindakan-tindakan pelecehan seksual. Actuating. 1. Berani melaporkan pelaku agar pelaku mendapatkan hukuman dan menjadi contoh pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng atau tindakan kejahatan. 2. Pihak berwajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tugasnya dan menghukum dengan ketentuan sanksi yang berlaku, membuat para pihak yang akan melakukan kejahatan berpikir ulang. 3. Evaluasi dan monitoring. Kementerian Agama tengah menyusun aturan soal transparansi dan pengawasan di pesantren dan madrasah. Contoh pesantren dan madrasah akan diawasi sejumlah pihak untuk melakukan evaluasi dan monitoring. 4. Tak ada ruang tertutup dan eksklusif di pesantren. 5. Izin pesantren Heri Wirawan dicabut. Kemenak juga memberikan afirmasi terhadap peserta didik dan korban. 6. Diadakannya seminar maupun webinar yang berhubungan dengan kekerasan seksual, cara penjagaannya, dan kesetaraan gender. Mengubah pemikiran masyarakat bahwa perempuan itu kodratnya di bawah laki-laki menjadi perempuan dan laki-laki itu posisinya sama atau setara. Controlling, dengan cara adanya komunikasi yang bagus antara anak dan orang tua. Dan orang tua diharapkan lebih peka akan kondisi anak. Lembaga pendidikan lebih memilah dan memilih calon pekerja yang akan diterima. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.